Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang larangan melakukan fitnah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang larangan melakukan fitnah. Dalam Islam, fitnah menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu adalah dosa besar yang diharamkan secara tegas. Bahkan dikategorikan di sini lebih kejam daripada pembunuhan karena merusak kehormatan, memutus silaturahmi, dan memicu perpecahan. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di situ membuat sesuatu yang tidak benar atau menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu yang merupakan dosa besar di situ yang diharamkan di dalam Islam. Jadi fitnah di situ sangat berbahaya dan Islam di situ melarang keras supaya kita tidak melakukan fitnah kepada orang lain. Membuat sesuatu yang tidak benar. Sehingga di situ orang lain bisa percaya dan mempercayai. Sedangkan yang sebenarnya di situ berita di situ tidak benar atau bohong. Makanya di situ fitnah di situ merupakan dosa besar yang harus kita hindari. Karena di situ fitnah bisa merusak kehormatan orang lain. Baik di situ secara fisik ataupun secara batiniah. Makanya dikategorikan fitnah di situ lebih kejam dari pembunuhan. Karena di situ merusak kehormatan seseorang baik secara lahiriah maupun batiniah. Walaupun seseorang yang difitnah tersebut meninggal dunia, akan tetapi jika berita yang disampaikan pada saat sekarang ini yang penuh dengan sosial media tetap tersebar kepada orang lain, makanya di sini bisa merusak kehormatan orang lain di situ baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Makanya di situ fitnah bisa merusak kehormatan seseorang. Dan juga di situ fitnah bisa memutus silaturahmi. Jadi seseorang di situ jika difitnah, makanya bisa merusak silaturahmi seseorang dengan orang lain.
Salah satu contohnya misalkan jikalau seseorang tersebut sebelum difitnah sangat dekat dengan seseorang ataupun dengan masyarakat di situ, saling berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Pada saat di situ bah difitnah oleh seseorang dengan menyebarkan berita-berita bohong tentang dia. Makanya di situ setelah adanya fitnah tersebut, maka orang lain di situ begitu enggan untuk berbicara ataupun bersosialisasi dengan orang yang difitnah. Salah satu contohnya fitnah misalkan dengan menuduh seseorang melakukan zina. Padahal yang sebenarnya di situ orang tersebut tidak melakukan zina. Akan tetapi karena sudah difitnah oleh orang lain, maka orang lain tersebut percaya dan orang lain tidak mau berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang yang difitnah. Makanya saya katakan tadi, fitnah bisa memutus silaturahmi seseorang, juga di situ fitnah bisa memicu perpecahan. Karena yang awalnya saling berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, karena difitnah di situ memicu perpecahan. Pelakunya diancam azab pedih di akhirat, kehilangan syafaat Rasulullah SAW, dan diwajibkan bertaubat serta meminta maaf kepada korban. Makanya di sini pelaku bagi seseorang yang menyebarkan fitnah ataupun yang membuat fitnah kepada orang lain di situ ancamannya berat. Hukumannya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ membuat berita bohong kemudian disebarkan kepada orang lain. Sehingga di situ timbul fitnah, timbul sesuatu dugaan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Larangan dan dampak fitnah dalam Islam di sini yang pertama definisi dan hukum. Fitnah adalah perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar untuk menjelekkan orang lain. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di sini ialah perkataan bohong atau tuduhan palsu tanpa dasar, senantiasa di sini untuk menjelekkan seseorang, sehingga di situ timbul fitnah, sehingga seseorang yang awalnya baik terhadap seseorang yang difitnah kemudian membencinya karena pada saat itu senantiasa sudah difitnah oleh orang lain. Makanya di situ hukum fitnah di situ haram dan termasuk dosa besar. Larangan dan dampak fitnah dalam Islam di sini yang nomor 2 lebih kejam dari pembunuhan. Makanya di situ karena di dalam fitnah itu seseorang bisa rusak kehormatannya baik dari segi lahiriah maupun batiniah karena sudah difitnah oleh orang lain. Yang awalnya di situ citranya baik malah menjadi tidak baik karena difitnah oleh orang lain tersebut. Ya, selanjutnya larangan dan dampak fitnah dalam Islam di situ dosa besar. Pelaku fitnah diancam tidak masuk surga dan dikutuk seperti iblis. Karena di situ menyebarkan berita bohong kepada orang lain dan orang lain percaya, dan hati-hati pada saat sekarang di situ makanya ada sosial media. Berita harus kita klarifikasi terlebih dahulu
supaya di situ tidak timbul yang namanya fitnah. Benar apa tidak informasi yang kita terima? Makanya di situ Islam mengajarkan kepada kita supaya bertabayun, mengklarifikasi dari informasi yang kita terima benar tidaknya informasi tersebut. Supaya di situ setiap apa yang kita sebarkan di situ tidak timbul yang namanya fitnah. Atau di situ kebijakan kita di dalam bersosial media di situ senantiasa kita harus tampakkan dalam urusan keilmuan. Salah satu contohnya misalkan di situ jangan pernah menyebarkan tentang sesuatu kecuali kalau di situ bisa bermanfaat kepada orang lain dan juga untuk diri sendiri yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Makanya di situ bijaklah di dalam bersosial media. Larangan dan dampak fitnah dalam Islam yang selanjutnya di situ ancaman neraka. Makanya orang yang melakukan fitnah di situ bisa terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri yang membuat fitnah ataupun menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu yang sebenarnya di situ tidak benar. Kemudian disebarkan kepada orang lain dan orang lain percaya, kemudian orang lain membenci orang yang difitnah tersebut. Makanya saya katakan fitnah bisa merusak kehormatan, bisa merusak perpecahan, bisa merusak persaudaraan, bisa menimbulkan perpecahan dan juga permusuhan. Yang selanjutnya di situ berkaitan dengan fitnah. Dampak sosial. Fitnah yang seseorang di situ buat atau sebarkan kepada orang lain di situ memiliki dampak sosial. Yang pertama di sini menyebabkan pertikaian. Jadi fitnah yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menyebabkan pertikaian, perpecahan dan kerusakan reputasi korban. Makanya di sini jangan pernah menyebarkan fitnah atau berita bohong kepada orang lain, karena fitnah di situ menyebabkan pertikaian dan juga di situ akan menyebabkan yang namanya perpecahan dan merusak reputasi korban. Bagaimana cara menghindari fitnah? Jadi di sini ada berbagai macam hal yang harus kita lakukan supaya bisa terhindar dari fitnah itu. Cara menghindari fitnah yang pertama di sini tabayyun atau verifikasi. Wajib memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, terutama jika dari orang fasik. Jadi di situ senantiasa cara menghindari fitnah di situ dengan kita melakukan tabayyun terlebih dahulu, melakukan klarifikasi terhadap berita atau informasi yang kita terima benar atau tidaknya. Makanya jangan pernah menyebarkan atau mempercayai sesuatu yang belum benar adanya atau belum benar pastinya. Makanya di situ Islam mengajarkan kepada kita agar supaya kita melakukan tabayyun, verifikasi terhadap berita atau informasi yang sampai kepada kita. Cara menghindari fitnah di situ. Cara menghindari fitnah yang nomor 2 di situ menjaga lisan. Ini berkaitan dengan
self control, pengendalian terhadap diri sendiri, menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Artinya di sini kita senantiasa hindari untuk kita tidak membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Makanya di situ ghibah di situ sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang bagi seseorang untuk melakukan ghibah dan mengibaratkan ghibah di situ seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, dan pelakunya di situ bisa masuk neraka. Makanya di situ kita senantiasa menjaga lisan agar supaya kita bisa tetap selamat di dunia dan juga di akhirat. Cara menghindari fitnah yang nomor 3, hati-hati di media sosial. Media sosial di situ makanya bijaklah dengan menggunakan media sosial. Apapun jangan pernah kita terima sebelum benar adanya. Jangan pernah percaya sebelum kita melakukan verifikasi atau tabayun. Makanya di situ hati-hati di media sosial, tidak langsung menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Fitnah yang disebarkan untuk merusak nama baik seseorang dalam konteks hukum modern juga bisa berakibat pencemaran nama baik. Namun dalam perspektif Islam, dosa spiritualnya jauh lebih berat. Artinya di situ dalam undang-undang Indonesia di situ seseorang yang melakukan fitnah itu bisa dipidana, dan seseorang di dalam syariah Islam di situ bahkan lebih berat lagi bagi pelaku orang yang menyebarkan fitnah. Makanya hati-hati di dalam menerima informasi atau membuat tuduhan kepada orang lain, atau hindari untuk tidak melakukan tuduhan. Jangan melakukan tuduhan kepada orang lain, lebih baik diam. Makanya di situ kita senantiasa hindari dalam melakukan fitnah atau jangan melakukan fitnah yang bisa merusak kehormatan orang lain, menimbulkan perpecahan, memutus silaturahim. Tidak baik jikalau diteruskan di dalam melakukan fitnah. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala,
Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.